Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Sukari ya. Wong tuwek elek tur rupane ora bejaji. Gini lor, saya punya trik supaya kerja itu lebih cepat. Caranya gini, jangan sampai kita membuang-buang waktu atau membuang-buang menyia-nyiakan gerakan ya. Kita usahakan semua gerakan kita itu ada manfaatnya. Jangan sampai kita mengambil terus kelewat. Sebelum kita mengambil, kita pikirkan lebih dulu. Kita harusnya sudah tahu di mana kita akan membuang. Sepanjang nanti kita akan buang di sini, gitu. Kita ngambil ke bawah, kita swing kencang ya, set. Tepat berhenti di sini, gitu loh. Jangan sampai kita swing terus saking kita hanya kelewat terbalik kayak gini, balik baru ngambil kayak gini. Itu kita akan kehilangan waktu beberapa detik loh. Jangan sepelekan karena waktu itu cuma beberapa detik. Tapi waktu beberapa detik itu kalau kita kalkulasikan, kita hitung dalam satu hari, waktu beberapa detik itu akan terkumpul dan menjadi beberapa menit, bahkan bisa nyampe 1 jam loh dalam satu hari. Itu loh. Makanya jangan sampai terjadi kita swing kelewat ya. Jangan sampai terjadi swing kelewat. Gitu aja loh. Terus kedua, supaya gerakan kita itu bermanfaat semua ya. Kalau kita habis ngeruk kayak gini ya, nah kerukan kedua kan otomatis nggak bisa penuh semuanya karena lumpurnya sudah kita ambil ya. Untuk kita naik, kita usahakan untuk menekan slope atau membuat kasaran slope. Jadi ini kita sudah dapat 2 pekerjaan, yaitu satu, kita naik ke atas. Kedua, gerakan kita naik ke atas itu ada manfaatnya untuk menekan slope atau membuat kasaran slope, gitu loh. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang ya. Setelah kasaran slope jadi kayak gitu kan, kita tinggal ngaluskan kayak gini aja loh. Ini sudah jadi nggak perlu 2 kali kita menekan dulu atau buat kasaran dulu, itu nggak perlu loh. Ini sudah langsung jadi, tinggal kita geser, kita ngambil lagi, naiknya pun begitu, langsung kita buat kasaran sambil menekan kemiringan slope loh. Ini loh. Ya. Nanti keduanya kita tinggal menghaluskan. Jadi kerjaan kita, gerakan kita yang naik tadi tidak cuma-cuma lor, ada manfaatnya sekali 2 ya. Buat membuat kasaran slope dan otomatis kalau membuat kasaran slope sampai atas gini kan, otomatis bakat itu sudah sampai atas. Tidak perlu kita langsung kita buang lagi, kecuali kalau kita sama gini ya, gini langsung kita ambil, apalagi dapatnya cuma dikit karena tempat yang tadi kita keruk itu sudah kita ambil 1 kali yang pertama tadi. Ini kan percuma loh. Pertama volumenya isi bakat cuma sedikit ya. Kalau kita gunakan naiknya sambil buat kasaran slope kan, volume isi bakatnya kan nambah lagi dari kelebihan ketebalan kemiringan slope itu kan bisa kita ambil sambil kita menekan kan. Itu loh. Jadi usahakan semua gerakan itu ada manfaat. Terus jangan sampai kita mengulang-ulang pekerjaan. Oh ini kurang halus, umpama kan, ini kurang halus, harus kita haluskan lagi. Nggak perlu. Ini nggak perlu halus-halusan.
Karena nanti kalau sudah panjang, kerjaan itu akan kelihatan halus sendiri, kelihatan bagus kalau sudah panjang loh. Gitu aja, Mbak Sukari kalau kerja gitu loh, terus loh. Terus ada trik lagi supaya kita estafet ya loh, estafet. Tapi ini karena lokasinya bukan estafet, kita beritahu lewat teori mulut aja ya. Kalau kita estafet tanah atau batu atau pasir ya, itu usahakan untuk mengambil yang paling jauh dan membuang sejauh-jauhnya gitu loh. Jadi jangan ngambil yang dekat, ngambil yang jauh, buang ya jauh, begitu seterusnya. Kalau kita estafet loh, itu pekerjaan itu akan lebih cepat. Gini loh, mengenai yang tadi yang istilahnya kita naik sambil bikin kasaran kayak gini, itu selain membuat kerjaan kita cepat, kita juga bisa menghemat bahan bakar. Bahan bakar kita akan lebih hemat loh. Soalnya kenapa hemat? Semua gerakan kita ada manfaatnya, tidak ada yang nganggur gitu loh. Semua gerakannya ada manfaatnya, ada hasilnya gitu loh. Pokoknya usahakan kayak gitu terus. Jadi insya Allah kerjaan itu akan selesai lebih cepat lor. Apalagi kalau yang operator borongan lor, trik-trik kayak gitu itu harus dipakai lor. Kalau kamu operator borongan, ngeruk swing sering lewat, terus gerakan seling banyak yang nganggur, itu kita akan rugi waktu lor. Betul, itu akan rugi waktu. Dan trik itu sudah saya lakukan sudah puluhan tahun loh. Trik itu saya lakukan sudah puluhan tahun. Walaupun saya kerja borongan atau kerja harian, trik itu tetap saya lakukan. Walaupun kerja harian tetap saya lakukan. Kenapa? Supaya bos kita itu tidak rugi loh. Supaya juragan kita itu tidak rugi. Walaupun toh kita kerja cepat apa enggak, itu bayaran tetap sama kalau kita harian loh ya. Tapi setidaknya bos kita itu tidak mengalami kerugian loh, dan akan menambah keuntungan. Kenapa dia untung? Karena kerjaannya lebih cepat. Kalau kita harian tapi bosnya tetap borongan loh, ya otomatis kalau perusahaan untung, perusahaan kan lebih maju. Kalau perusahaan maju, kita juga dapat dampaknya itu. Paling setidaknya proyeknya lancar ya. Proyeknya lancar. Syukur-syukur alhamdulillah karena kita ditambah insentif apa ditambah bonus. Gitu lor. Walaupun kita kerja harian, trik itu harus dilakukan loh, supaya juragan kita tidak rugi. Gitu loh. Hemat bahan bakar, hemat tenaga, dan hemat waktu. Begitu lor trik dari Mbak Sukari lor. Semoga ada manfaatnya. Di sini dari Mbak Sukari tidak meminta untuk di-subscribe. Ya kalau mau subscribe silahkan. Karena saya di sini cuman membuat video supaya teman-teman operator yang masih muda-muda, yang masih pemula-pemula itu nggak usah nanya kesana kemari ya, langsung aja lihat video Mbak Sukari sudah jelas ya. Tapi perlu diingat lor, semua operator itu punya trik masing-masing lor. Semua triknya tidak sama ya lor. Alangkah baiknya Anda juga melihat atau menonton trik-trik operator-operator lain, dan itu malah akan
menambah banyak pengalaman bagi Anda para operator muda. Karena lebih banyak guru, lebih banyak orang yang ditiru, itu Anda akan cepat lebih maju. Contohnya guru aja, guru SD dari dulu sampai sekarang masih tetap guru SD, walaupun anak muridnya sekarang sudah ada yang jadi presiden, sudah ada yang jadi bupati, sudah ada yang jadi gubernur atau pejabat lainnya. Tapi seorang guru SD sampai sekarang masih tetap guru SD. Gitu lor. Belajar, kalau tempat kita belajar lebih banyak, otomatis ilmu kita akan bertambah lebih banyak. Belajar itu tidak memandang siapapun. Belajar itu tidak memandang siapapun atau bagaimanapun orangnya. Kayak melihat Mbak Sukari, walaupun rupanya elek, orang berjanji, pakailah belajar, gak apa-apa ilmu saya. Insya Allah ada manfaatnya. Oke? Sekian dulu dari Mbak Sukari ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.